Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kajian mungkin ini berkat ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa tadi menganugerahkan kesemangatan kita dalam mempelajari, mengkaji, menganalisis dan juga mengamalkan Al-Qur'an. Ini ada kalau di UIN itu di Fakultas UIN ada jurusan ilmu Quran dan tafsir. Makanya pakai waw dan itu kan bagian dari huruf atop ya, berarti ada ilmu Al-Quran, ada ilmu tafsir. Jadi ada dua substansi ilmu yang berbeda ya. Kenapa ada penjelasan ini? Karena jangan sampai di latar belakangnya karena perbedaan penafsiran menjadi awal terjebaknya seorang muslim dalam permusuhan. Karena tidak tahu apa itu tafsir. Jadi kalau di studi bandingkan apa itu Al-Quran, apa itu adalah tafsir, itu adalah substansi dasar yang harus kita pahami. Supaya kita jangan sampai seolah-olah di depannya mempertahankan kalam Allah, tapi di saat yang sama menghilangkan substansi ajaran Allah. Karena dengan perbedaan pendapat jadi bermusuhan. Sedangkan Al-Quran kan melarang kita untuk bermusuhan. Di antaranya di surah Al-Imran, Bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini dilarang kita berpecah belah. Atau tadi Allah khusus kepada orang yang beriman. Innamal mu'minuna ikhwah. Jadi orang mukmin itu bersaudara, baik mukmin Afrika, mukmin Amerika, mukmin Indonesia, bagian dari Asia ya, itu semuanya kita bersaudara. Nah ini kenapa harus paham apa itu Al-Quran, apa tafsir dalam rangka tadi. Jangan sampai mengatakan kita bertaklid, memahami, mengamalkan Al-Quran, tapi di saat yang sama kita juga melanggar isi aturan Al-Quran. Nah seperti itu. Kita bedah satu persatu. Apa itu Al-Quran? Al-Quran itu adalah kalamullah, ucapan Allah. Kalau tafsir apa? Bukan ucapan Allah kan, itu pemahaman manusia ya, artinya berarti kalamul bashar atau kalamun nas ya, perkataan manusia melalui pemahamannya untuk memahami kalam Allah. Jauh beda kan? Jadi ucapan Allah itu secara substansi adalah hak gitu ya. Jadi kebenaran yang tadi secara itu hanya milik kalam Allah. Manusia bisa salah jelas, dalam standar ilmu saja bisa salah, apalagi yang tidak punya standar atau indikator keilmuan. Apa saja bisa tuh, apa sih banyak salahnya. Yang berijtihad saja maksudnya bisa salah atau kurang tepat. Itu satu ya. Jadi kalam Allah itu adalah pasti, Al-Quran itu adalah kalam Allah. Kalau tafsir itu bukan kalam, tapi pemahaman manusia. Atau tadi bagaimana manusia bisa mencerna, menjelaskan kalam-kalam Allah. Sebagai penafsir kan, menjelaskan. Yang kedua, Al-Quran itu adalah karena qat'iul wurud, secara wurudnya adalah qat'i, maka Al-Quran itu adalah mutlak kebenarannya. Kalau tafsir tidak mutlak kebenarannya, pasti ada salahnya. Artinya tadi kebenarannya adalah nisbi. Nah itu ya. Jadi ini bagaimana kita mengerahkan kemampuan manusia tadi dalam rangka bagaimana Al-Quran bisa berlanding ya di muka bumi dalam memahami tadi ayat-ayat Allah. Di sini salah satunya Imam Az-Zarkashi itu ya. Kalaupun tidak dari Al-Itqan, Imam Az-Zarkashi dalam kitab Al-Burhannya menjelaskan apa itu ilmu tafsir. Ya, jadi tafsir itu apa? Kalau tafsir itu kan tadi berusaha menjelaskan makna-makna Al-Quran. Ya. Baik tadi dari sisi ketersambungan antara satu ayat dengan ayat lain, satu surat dengan surat lain, atau tadi kelompok ayat dengan kelompok ayat lain. Yang dimaksud di sini adalah munasabah. Jadi tafsir itu bisa bicara munasabah, ilmu muka mutasyabih, ilmu qisasul Quran,
ilmu amsalul Quran ya, ilmu qasamul Quran itu pasti di dalam tadi ada pembahasan itu. Kalam Allah itu kan hanya khusus lapan yang tidak diikut campurkan dengan yang hanya pasti itu milik Allah gitu. Makanya dijamin kalam Allah itu tidak akan ada diintervensi sampai hari kiamat. Itu jaminan Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah yang akan menjaganya di situ. Jadi Allah yang akan menjaga bagaimana Al-Qur'an bisa otentisitasnya betul-betul tadi bisa dijaga. Tidak ada yang bisa merubah sebagaimana kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Maaf di sini sebelum Al-Qur'an misalnya kitab Injil, kitab Taurat itu ada ada penginterpesian ya dari makhluk-makhluk Allah, sehingga tadi mana yang asli dan mana yang palsu itu tadi ada berini ya. Nah ini kalau Al-Quran betul-betul dijaga oleh Allah. Bukan hanya di sini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terjamin dalam Al-Quran, juga kita sebagai hamba-hambanya, apalagi di jurusan saya sendiri itu ada jurusan ilmu Quran dan tafsir, itu kan bagian yang berkontribusi dalam menjaga kalam Allah. Karena di jurusan ilmu Quran itu 80% itu semuanya menjurus tentang ilmu-ilmu yang berhubungan tadi baik dengan Al-Quran, dari mulai tadi cara baca, kiroahnya, kemuslihan kiroahnya, kemudian tadi kemudian kosakata. Nanti akan ada pembahasan khusus termasuk metodologi tafsirnya. Imam Az-Zarqani dalam kitab Al-Irfannya bahwa tafsir itu berusaha menjelaskan tentang maksud Al-Quran sesuai dengan yang dikehendaki oleh pembuatnya. Di sini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beda sekali antara Al-Quran dan tafsir. Tapi kedua-duanya itu betul-betul dua sejoli yang tidak bisa dipisahkan. Maaf, ketika kita menyebut dzalikal kitabul la raiba fihi hudan, Al-Quran itu adalah menjadi hudan, petunjuk. Dalam kitab-kitab tafsir, misalnya di dalam Ibnu Katsir, ada tingkatan hidayah yang dimaksud di sini. Kalau dalam Quran kan tidak hanya hudan aja, petunjuk. Apalagi kalau sudah dihubungkan dengan kata terjemahan, itu sangat terbatas. Hudan itu petunjuk saja. Tadi dalam tafsir dibedah ada tingkatan atau jenis-jenis hidayah yang dimaksud tadi di dalam ayat tadi. Nah, kemudian yang ketiga, kalau dari sisi perbedaan ya supaya jelas kenapa kalau sisi persamaan kan sama-sama tadi menjadi petunjuk sumber hukum Islam gitu ya. Kalau persamaannya kemudian sama-sama sebagai wahyu, Al-Quran sebagai wahyu, hadis juga sebagai wahyu. Namun masalahnya hadis mana yang berkualitas wahyu atau berstatus wahyu? Tentunya adalah hadis yang sahih, yang memiliki kriteria kesohihan informasi, karena secara transformasi hadis itu beda dengan Al-Quran. Kalau dari sisi persamaan itu kan tadi sama-sama sebagai sumber ajaran hukum Islam, kemudian sama-sama sebagai wahyu, sama-sama wajib diikuti. Wama atakumur rasul, kata Allah sendiri kan, wama atakumur rasul fahuduh. Apa yang didatangkan dari Rasul, fahuduh, ambillah. Di sini ambil itu artinya ikutin, laksanakan. Nah, gitu. Karena Allah, keiman pada Allah otomatis keiman pada Rasul. Selalu tergandengkan. Atiullah wa atiur Rasul. Gitu ya. Wa ma atakumur Rasul, kata Allah, fahuduh. Ini bukan kata Rasul, kata Allah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi larang, kamu juga harus jauhi, itu kata Allah. Nah, berarti Rasul di sini kedudukannya tadi sebagai penjelas Al-Quran sama-sama wajib diimani, diikuti. Karena tadi kedudukan hadis di dalam Al-Quran itu sangat jelas ya. Tadi dalam Al-Quran, barang siapa yang berpaling tadi terhadap ketaatan pada Rasul itu, maka
bukan sebagai hamba Allah lagi. Karena tadi Allah firman-Nya, wahyu dalam Al-Quran tidak mungkin bisa dijelaskan tanpa keterlibatan posisi hadis dalam hal ini. Misalnya tadi wa aqimus sholat, dirikanlah sholat. Bagaimana cara sholat? Kemudian tadi apa yang menjadi SOP sholat? Apa yang membuat sholat tidak sah? Kemudian tadi waktu-waktu sholat secara lengkap, misalnya tadi bagaimana hal-hal yang diperhatikan ketika mau sholat, itu semuanya dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi. Jadi ada bab khusus kitab sholat kalau di dalam kitab Masodirul Asliyah. Nah, kembali lagi tadi ada persamaan, ada perbedaan. Kalau perbedaan tadi, kalau Al-Quran kalamullah, kalau tafsir itu adalah pemahaman manusia tentang kalam Allah. Yang kedua, kalau Quran itu adalah mutlak kebenarannya, karena tadi secara wurudnya adalah qot'i. Kalau tafsir ya jelas tidak mutlak kebenarannya, karena ini kebenarannya adalah bersifat nisbi, karena manusia yang melahirkan otomatis pasti ada sisi kesalahannya. Tapi ingat, walaupun ini adalah perkataan manusia, ini adalah ulama-ulama besar tafsir. Di dalam menafsir Al-Quran ada kriteria. Imam As-Suyuti dalam Al-Itqan itu ada 15 kriteria untuk disebut mufasir. Orang yang berhak menafsirkan Al-Quran berat juga kan kriterianya. Makanya ketika ada ketidaktepatan dalam menafsirkan, masih tetap Allah berikan pahala. Yang benar 2 pahala dalam hadis Nabi, yang mungkin kurang tepat, bukan salah di sini mungkinnya lebih bijaksananya masih diberi pahala 1 pahala, karena itu adalah dalam rangka istihad. Nah, itu istihad. Insya Allah Quran bisa berlanding, bisa tadi membumi, karena Al-Quran selalu diupdate tadi dengan perkembangan zaman. Pendekatan-pendekatan tadi yang 12 abad yang lalu tidak bisa mungkin digunakan pada hari ini, tapi tetap makosidusanya dalam menjelaskan Al-Quran. Gitu ya. Kemudian yang ketiga itu teksnya, kalau Al-Quran itu adalah statis, tidak berubah. Kan tadi oleh Allah dijaga. Ya, jadi statis ya, teksnya itu tidak berubah. Kalau tafsir ya otomatis pasti berubah ya, karena itu adalah perkataan manusia. Ya, jadi ini Al-Quran luar biasa, walaupun tadi statis. Makanya tadi akan bermunculan tafsir-tafsir tadi, berbagai background para ulama tafsir akan tadi memberikan nuansa keilmuan yang berahmatan lil alamin. Misalnya tadi, kenapa kalau sedang menjelaskan ayat-ayat yang berhubungan dengan proses penciptaan manusia, misalnya di dalam surat Al-Mu'minun diantaranya, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Tapi di ayat lain di surah lain, alladzi khalaqakum min turab. Ya, jadi di situ min. Nah, ini oleh para mufasir akan diberi penjelasan. Tidak mungkin Allah dalam proses penciptaan manusia, yang satu dari sulalatin min tin, dari saripati tanah, yang kedua dari ayat lain dari turab, itu sama, tidak mungkin sama. Nanti diperjelas oleh para mufasir. Jadi luar biasa kontribusi para mufasir dalam pengembangan ilmu Al-Quran. Di sini adalah tafsir, sehingga Al-Quran bisa dinamis dalam segala zaman. Nah, begitu. Jadi kalau tafsir itu konteksnya dinamis. Jadi isyarat-isyarat pengetahuan, penjelasan tafsir itu akan dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian berikutnya dari sisi perbedaan, Al-Quran itu solih lil hukmi zaman. Artinya tadi setiap waktu, setiap zaman itu Al-Quran itu akan selalu berkesesuaian. Buktikan sudah 15 abad yang lalu, Al-Quran ada enggak ayatnya yang bertentangan tadi dengan hari ini? Silakan, dari sisi sejarahnya, dari sisi konten keilmuannya. Misalnya ada enggak cara sholat, bukan cara sholat di sini, maaf. Misal tadi tentang puasa, ada yang bertentangan dengan perkembangan teknologi hari ini, bahwa kita harus berpuasa di bulan Ramadan selama 30 hari berturut-turut. Tidak bisa puasa 10 hari, bulan berikutnya tidak. Jadi harus continue 30 hari.
Menurut penemuan hari ini, jantungnya bermasalah apabila puasa 30 hari berturut-turut. Ada enggak? Tidak ada kan sampai hari. Itu salah satu kemujizatan Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu akan tadi tersolihkan dengan setiap zaman yang ada. Hari ini adalah zaman digital, zaman milenial ya. Nah ini Al-Quran bisa berkontribusi luar biasa. Dulu tidak bisa membaca Al-Quran misalnya tanpa mushaf. Sekarang dengan digital sudah ada di HP masing-masing, di aplikasi masing-masing, bahkan termasuk tafsirnya. Kalau dulu zaman di sini zaman ibu kan misalnya tadi ketika mau membuka tafsir Imam Al-Jamasyari misalnya dalam bidang filologi itu harus ke perpustakaan. Membukanya juga lama. Hari ini dengan digital library tinggal membuka di PDF di halaman berapa tentang apa sungguh luar biasa. Dalam hitungan menit insya Allah bagi pengkaji Al-Quran dengan terbantunya digital library insya Allah dengan memberikan kemudahan. Jadi sudah ada 4 ya perbedaan Al-Quran dan tafsir. Tadi Al-Quran selalu tersolihkan, termuluskan, tidak akan bertentangan dengan setiap zaman. Mana buktikan ayat suci atau kitab suci yang lain yang selalu tidak bertentangan dengan zaman kecuali Al-Quran itu sendiri. Ini bisa dibuktikan bukan hanya kita saya sebagai pengajar ilmu Quran dan tafsir atau hadis di fakultas sendiri, juga ini mulai non muslim bisa dibuktikan. Silahkan. Ada enggak misalnya kenapa Allah melarang berzudi? Kenapa Allah menyuruh untuk menulis kalau masalah hutang pihutang? Kata Allah tadi. Jadi ketika hutang pihutang itu wajib tertulis. Bahkan ada saksi mungkin per tanggal, per hari, jam berapa itu kan. Sungguh luar biasa Allah mendukung tentang manajemen manajemen dalam ketertiban beradministrasi ya kalau ini. Nah itu ya. Jadi insya Allah tadi dengan kajian Quran dan tafsir secara intens dan ini bersesi juga. Ini baru mukadimah kan apa itu Al-Quran, apa itu tafsir. Tadi di latar belakang jangan sampai kita memahami Al-Quran kesemakatannya luar biasa, tapi di sisi lain kita membenci orang lain karena penafsirannya berbeda dengan kita. Nah jangan sampai begitu. Karena tadi ingat tafsir itu dinamis. Yang 10 abad yang lalu atau yang terdekat di abad ke-15 misalnya di Indonesia ada tafsir Al-Munir atau Marhul Labid karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Hari ini didebat oleh tafsir terbaru tidak jadi masalah karena temuan hari ini mungkin lebih maju dalam bidang ilmu pengetahuan, tapi jangan sampai menyalahkan tafsir sebelumnya. Jadi kalau tadi Al-Quran itu karena tadi kalau tafsir tidak tahu tafsir mana yang dikehendaki Allah, semuanya beristihad. Jadi semuanya beristihad di dalam tafsir itu ya. Jadi kalau di dalam tafsir itu karena tadi ini hasil istihad para mufassir, walaupun istihad tapi tetap tadi sudah dijelaskan bahwa untuk menjadi mufassir itu sungguh sangat luar biasa kriteria ketetatan untuk menjadi seorang mufassir. Tidak bisa seseorang menafsirkan Al-Quran tapi tidak bisa bahasa Arab, itu nonsen. Atau tadi tidak mengkaji ilmu balaghah Al-Quran. Ya. Di dalam Al-Quran tadi misalnya begini, ada lapan al-haqqah, artinya apa itu? Hari kiamat kan? Al-Qiyamah ya jelas hari kiamat. Al-Waqiah hari kiamat. Kemudian tadi Al-Zalzalah tentang persa hari kiamat. An-Naba hari kiamat juga. Ya. Kemudian tadi Al-Qari'ah hari kiamat. Kenapa hari kiamat semuanya? Karena bahasa Indonesia sangat terbatas dalam menerjemahkan bahasa Allah. Tapi tidak mungkin kan Allah, walaupun tentang hari kiamat itu sama maknanya, tidak mungkin. Al-Haqqah hari kiamat, Al-Qiyamah hari kiamat terjemahan, tapi setelah nanti dijelaskan dalam tafsir tapi pasti berbeda. Walaupun memang substansinya tentang hari kiamat tapi penjelasannya pasti berbeda. Nah begitu. Jadi ini sangat terbatas dalam menerjemahkan apa artinya di dalam bahasa Indonesia.
Nah ini insya Allah dua perbedaan ini akan menjembatani kita selalu bertoleran, ya, berkeserasian, menjadikan kekuatan persaudaraan dengan sesama kita. Mungkin ada aliran tafsirnya yang sangat mendukung tafsir adabi istimai misalnya, dengan tafsir yang cenderung ke penjelasan bahasa biologi misalnya. Itu silahkan berbeda-beda, tapi tetap persatuan harus terjaga, bahkan harus saling mengisi, ya. Jadi maksud kalimat saya, tidak arif lah jika ada ulama dicap munafik. Saya baca itu di dalam, makanya saya bukan meskip tapi memberikan komentar. Dikatakan seorang munafik bahkan kafir karena mengambil penafsiran yang berbeda dengan apa yang kita panatikan. Nah itu yang saya khawatirkan ketika tidak tahu apa perbedaan Quran dan tafsir. Yang diperdebatkan itu bukan di tafsirnya, tapi di Al-Quran, tapi di tafsirnya. Makanya Imam Madhab kenapa berbeda? Karena Allah menginginkan perbedaan secara sunnatullahnya. Fihi ayatum muhkamatun hunna umul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Di dalam Al-Quran sendiri Allah mengatakan ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat, ada yang sudah jelas mananya, ada yang masih diperdebatkan. Misalnya tadi nun, itu apa maksud Allah itu? Ada keterbatasan dari sisi tadi manusia di sini dalam fasir, apa yang dimaksud Allah dengan nun? Mungkin para ulama berbeda pendapat, silakan. Tapi jangan sampai ketika produk pendapatan berbeda dengan pendapat kita tidak menerima pendapat orang lain, apalagi menjaz. Naudzubillah, itu tidak boleh. Ikhwan muslimin wal muslimat tidak boleh menjaz. Yang satu tadi kita hargai yang menggunakan pakaian manjar saubahu gitu ya, pakaian isbal misalnya, dengan yang tadi ada yang di atas mata kaki atau di bawah, silahkan, selama tidak memadaratkan dalam berjalan. Menurut saya ya silahkan. Bagi yang tekstual silahkan, yang bagi kontekstual ya silahkan, nggak apa-apa, kita bersama-sama meraih ridho Allah kan. Nah begitu. Jadi sekali lagi tadi kalau dalam kajian usul fikih itu kan ada yang disebut dalil kulli ya. Dalil kulli itu misalnya begini. Di dalam Al-Quran disebutkan begini. Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Allah tidak mata-mata menciptakan manusia kecuali untuk beribadah. Bagian dari ibadah itu apa misalnya? Bagian ibadah itu adalah sholat misalnya. Sholat itu kan ibadah. Bagian dari apa? Dari ibadah. Di dalam sholat itu kan ada rukun-rukunnya kan? Nah itu. Ada sunnahnya. Rukun kita sepakat misalnya. Tapi di dalam dalil kulitan ibadah, dalil juz'inya kan sholat. Di dalam juz'i itu kan ada bagian far'i, misalnya ruku. Ruku itu kan bagian dari sholat kan. Itu dalil far'i. Di dalam far'i tadi ada di dalam ruku atau sholat itu kan disebut kunut. Nah, kunut itu kan tidak masuk rukun, sunnah juga kan oleh kesepakatan. Tapi di lapangan gara-gara kunut ya begitu. Gara-gara kunut akhirnya tadi apa? Melalaikan, bahkan tadi bertentangan dengan yang kuli tadi, yang ibadah tadi. Sehingga tadi dengan perbedaan itu jadi tidak kenal tetangga, tidak bersahabat dengan yang lain. Karena saya kunut, saya tidak mau bergaul dengan yang tidak pakai kunut. Kan kunut itu posisinya sejatinya adalah sunnah. Masa tadi yang sunnah juga diperdebatkan sampai mengalahkan dalil yang tentang silaturahim. Nah begitu ya. Ini bagian tadi dari cara bagaimana menyikapi perbedaan pendapat. Jangankan di dalam fikih, maaf, Al-Quran itu kan grand ya. Artinya kalau di dalam teori itu menjadi grandnya, menjadi sumber asal, usul. Ya, kalau fikih itu adalah menjadi juz'inya kan ya. Fikih ya, dakwah, tasawuf itu kan kalam, itu kan ilmu-ilmu baru. Jangan sampai tadi perbedaan pendapat di situ menjadikan kita tidak bertoleran, bersilaturahim, membiarkan kebencian. Ya, itu jangan sampai begitu.
Insya Allah dengan kajian yang apa itu Al-Quran, apa tafsir, akan selalu harmonis, khususnya umat Islam di Indonesia. Jangan sampai ketika kita lihat sahabat kita tadi di Afghanistan, yang terbaru kemarin di Pakistan, karena perbedaan pendapat sehingga di dalam masjid sendiri ada bom 28 atau 90 yang wafat. Kita sangat sedih, sangat miris, menyesak hati ketika saudara kita karena perbedaan pendapat saling bom-membom. Nah, khususnya di Indonesia ada gerakan moderasi beragama itu dalam rangka tadi. Kalau karena saya backgroundnya adalah kajian tafsir dan hadis, pasti tentang ini. Mungkin berbeda dengan keilmuan, tapi tujuannya sama. Bagaimana memoderasikan dalam tindakan, dalam berpikir ya, dalam ibadah juga sama. Rasul ketika melihat seorang sahabat dari pagi sampai siang terus di masjid terus, punya istri enggak, punya anak, pulang, kata Rasul. Itu kan masjid itu mulia, ibadah itu mulia. Tapi ketika terus di masjid, Rasul menyuruh pulang seorang sahabat, ya. Nah begitu. Jadi insya Allah dengan pembekalan ilmu ini tadi tentang apa itu Al-Quran, apa tafsir, makanya sangat sangat luar biasa penamaan jurusan ilmu Quran dan tafsir, karena emang berbeda gitu ya. Baik tadi dari penisi ya, kemudian dari sisi kemutlakan kebenarannya, kemudian dari tulisan kalamnya, kemudian tadi dinamisasi dalam perkembangan zamannya, itu sangat berbeda dengan tafsir. Ya itu saja mungkin dalam kesempatan ini bisa mudah-mudahan bisa dipahami tentang tadi perbedaan Al-Quran dan tafsir. Berbeda tapi tetap harus bergandengan dua sejoli ini, karena tadi untuk menjelaskan Al-Quran pasti dibutuhkan tadi tentang pedoman-pedoman penjelasan dari para mufassir ya. Nah itu jadi misalnya ada kata-kata yang asing bagi kita di dalam Al-Quran, misalnya tadi ya, salah satunya yang ayat-ayat muqatta'ah, alif lam mim, itu apa maksudnya? Nah kita berkiblat kepada tafsir. Insya Allah ada penjelasan berikutnya tentang kajian tafsir. Selalu semangat, gelorakan semangat dalam hati. Al-Quran dan tafsir selalu di hati sebagai seorang muslim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.